Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, mari kita awali perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
Hari ini kita akan bahas tentang game design dokumen ya, cara membuatnya apa aja sih di dalamnya ya. Masih tampil nggak share screen-nya, presentasi slide-nya? Tampil. Masih tampil. Kalau di pertemuan yang lalu kan kita bahas sampai fun ya. Sampai fun. Nah, fun itu ada hubungannya dengan core experience. Nah, selain core experience, ada beberapa aspek yang perlu kita perhatikan ya kalau mau membuat game gitu. Nah, ini game desain dokumen ya. Jadi sebelum kita coding gitu, sebenarnya kita harus menuangkan ide itu. Walaupun misalnya dalam bentuk kotretan ya itu udah sebuah GDD ya. Tapi mungkin GDD-nya belum lengkap gitu. Di sini ada game design proses yang saya dapat nih dari Kumara ya. Jadi Kumara itu spesialisasi game ya sebenarnya dia. Dia bikin game dalam bentuk board game ataupun digital, walaupun kebanyakan board game ya. Karena mungkin sulit juga cari programmer ya. Jadi Pak Eko itu, foundernya itu, dia memang spesialisasi game design ya. Jadi dulu waktu saya kuliah di ITB, beliau itu jadi dosen tamunya. Jadi dosen tamu tapi jadi tamu terus. Jadi dosen luar biasa terus, jadi tiap pertemuan kita ketemu sama beliau gitu. Isinya apa ya dari dekonstruksi game ya, beneran mainin game di situ. Sampai ke perhitungan-perhitungan game teori. Nah, di sini sedikit ya startup yang kayak gini di Indonesia. Dimulai dari mengkonsep ya, fase mengkonsep, ada temanya, ada research-nya di situ, game mekanik. Game mekanik itu berhubungan dengan mekanik yang ada di dalam game. Kalau misalnya melompat, nah itu adalah satu buah contoh mekanik gitu ya, melompat atau menembak. Itu namanya mekanik di situ. Ada konsep mekanik, play test ya di situ, lalu masuk ke fase desain dari sisi artnya ya, asset development, level desainnya lebih detail lagi. Kan kalau waktu awal kan masih ide aja ya, gameplay secara luas gitu, belum detail. Lalu masuk ke prototyping ya, ada alpha test, dummy, gimana user experience-nya, gimana initial balancing-nya. Kalau misalnya dirasa belum cukup, dia balik lagi ke fase desain fase gitu. Lalu masuk ke tahap production kalau misal user experience dan initial balancing-nya sudah cukup gitu. Suara saya sedikit habis ini, agak sakit tenggorokan. Enggak, Bu. Kenapa? Enggak. Kedengarannya masih jelas kan ya? Jelas, Bu. Oke, kita masuk lanjut ya. Kemarin kita sampai ke fun ya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Gimana sih cara memunculkan aspek fun di situ. Untuk membuat sebuah ide yang bagus, tentunya harus ada aspek-aspek yang kita list dulu ya. Baru kita masukkan ini nih ke slot-slotnya, pitch-nya apa, core experience-nya apa, core direction-nya apa, platform game gitu ya. Platform output-nya mau game PC atau mobile, genre-nya mau apa, action, RPG, racing, simulasi, atau karakter game-nya ya, itu perlu kita perhatikan. Tapi sebelum kita masuk ngisi slot-slot ini, kita kan harus tahu apa sih arti istilah-istilah yang dimaksud ya.
usahakan hanya sepanjang satu paragraf itu kurangnya. Pitch ya, pitch itu sebuah 1-2 kalimat atau satu paragraf yang bisa mencerminkan game yang bakal kita buat gitu. Dari satu paragraf itu orang udah kebayang, asik ya kayaknya gamenya gitu. Nah, dikemas hanya dalam satu paragraf. Kenapa satu paragraf gitu? Kalau misalnya kita ngomong satu paragraf pertama aja orang enggak menarik, males dengerinnya ya enggak. Kita harus buat semenarik mungkin di situ. Cukup satu paragraf. Dan kenapa satu paragraf? Kalau ada pitch elevator, kita ketemu seseorang yang dirasa, oh itu orang Microsoft, oh itu orang Agate gitu, mau ngobrol sebentar ya. Namanya juga pitch elevator gitu ya. Di sebuah misalnya lift gitu, lift berapa lama sih ya? Nggak mungkin kan kita minta waktunya sementara dia lagi buru-buru ya nggak? Kita harus bisa menjelaskan dalam waktu bahkan kurang dari 3 menit ya. Biasanya pitch ini juga akan kita temukan di sebuah iklan game ya. Misalnya sekarang kan di remake lagi di remake lagi ya maksudnya game Mario dulu kan kotak-kotak ya, bikin ulang lagi sama Nintendo pakai Nintendo Switch ya, biar playernya bisa gerak-gerak mainnya, buat anak-anak bermain bersama keluarga ibu bapaknya gitu. Jadi nggak cuman anaknya yang merengek, kadang bapaknya lihat bagus ya Nintendo Switch gitu, bisa sambil gerak, anaknya nggak di depan layar terus ya diem gitu, tapi di situ ada aktivitas ya. Nah misalnya di sini ada pitch-nya dari si game Mario ini main bersama Mario dan Cappy dalam peluangannya mengelilingi dunia untuk menyelamatkan Princess Peach dari cengkraman Bowser yang memaksa menikahinya dalam petualangan 3D. Di sini kita lihat, oh petualangannya 3D, oh ternyata gameplaynya apa sih? Goalnya menyelamatkan si princess-nya ini ya dari musuh yang dari dulu ya. Dikenal mungkin dari zaman penikmat game 2D ya. Si Bowser sama Mario ya, dan di sini kelihatan petualangan gitu. Nah, buat dalam satu paragraf gitu ya idenya. Idenya tidak banyak-banyak. Core experience. Nah, core experience ini UI UX ya, UX-nya apa coba? UI user interface ya. Kalau UX? User experience. Iya, user experience. Iya. Jadi mau di aplikasi apapun kan user experience ini memegang peranan penting ya. Pengalaman pengguna apa ya yang dirasakan oleh pengguna gitu. Selain usabilitas, kalau usabilitas apa? Usability aplikasi. Apa bedanya sama user experience? Kalau usability itu aplikasi itu dia bisa digunakan ya sesuai dengan tujuannya gitu ya. Kalau misalnya dia sebagai pembayaran misalnya ya, dia bisa melakukan transaksi yang enggak dengan baik ya dan aman. Tapi kalau misalnya ada core experience di situ ya, ada user experience di situ, penggunanya itu merasakan menggunakan aplikasi itu menyenangkan gitu, alias dia merasa terbantu, tidak membuat
stres ya. Ada bagian-bagian desainnya yang bahkan kalau kita menunggu aja ada desain yang bagus itu muter-muternya gitu ya. Terus ketika kita pencet button ini, feedbacknya kok tidak seperti biasanya gitu misalnya. Kok buttonnya peralihan warnanya menggemaskan gitu. Pernah nggak sih lihat aplikasi yang kayak gitu? Warnanya cheerful gitu. Seneng pakainya ketika berubah halaman ya, berubah page, menghadirkan Ya. sensasi yang berbeda gitu loh. Tapi dia ya sesuai dengan kegunaannya. Kegunaannya bagus, usability sama user experience ya. Kita kan kalau misalnya kita ngukur itu biasanya pakai user experience questionnaire ya, ditanya gimana pengalaman waktu memakai aplikasi kita. Oh iya. Di aplikasi apapun tidak hanya game, terlebih game gitu ya, karena harus di pertemuan minggu kemarin harus menghadirkan sesuatu yang fun. Nah, iya, fun ini ada hubungannya dengan core experience di situ. Berkaitan erat ya, fun dan core experience. Sebenarnya kan fun itu istilahnya apa ya yang bisa menggambarkan satu kata tentang fun itu kan abstrak ya. Abstrak Iya, gitu Bu. fun itu kan walaupun banyak teorinya ya. Di situ. Jadi pada titik apa sih sebenarnya player itu merasakan sebuah fun kalau teman-teman yang main game gitu. Pada titik apa sih kalian itu merasakan sebuah atau mengalami fun gitu? Pas menang. Pas menang ya bisa, pas menang Iya ya. kan, Bu? Betul. Kalau kalah mah malah jadi ini. Nggak asik, terlalu susah atau Iya. gimana gitu. Karena kan game itu kan dia kesenangan indrawi ya. Mereka akan menghadirkan sensasi. Jadi fun itu bisa datang dari sebuah sensasi ya. Mau apa yang kita tonjolkan sebagai pembuat game ya. Estetiknya ya, visualnya, audionya atau gimana gitu. Itu juga yang membuat si player fun ya. Jadi gimana perasaannya teman-teman kalau mainin game ya yang 8 bit misalnya. Dulu game apa coba game bot ya? Tetris. 8 bit apa, Bu? Tetris yang cuman Oh, abu-abu itu. itu mah tuh, Bu. Bukan rame, cuman gabut aja. Tapi pada zamannya itu jadi rebutan kalau kalian lihat SD zaman dulu si mamangnya tuh sampai naliin itu game botnya. Iya. Tiap 10 menit itu Aku bayar. paling yang itu, Bu, yang ular-ular, Bu. Ular-ular. Ular-ular atau masih Iya. iya masih merasakan Nokia Snake ya. Pernah, Bu, pernah. Yang boncebek. Gitu-gitu doang. Tapi zaman dulu kan asik aja tuh mainnya karena kan nggak ada pembanding, Iya. baru ada itu aja kan. Sendiri. Ada sensasi menang ya, terus ketika gigit ekornya sendiri juga ya atau bagian badannya sendiri. Iya. Kalau udah panjang ya, aduh seneng. Tapi ya Padahal nggak tahu lama-lama mati juga ngapain ya. gitu, Bu. Itu teh. Sensasi menang, happy ya. Ada muncul lagi fantasi ya. Sekarang gamenya tidak hanya dengan mekanik yang tadi ya. Ular kan mekaniknya cuma gitu ya. Gerak kanan, kiri, atas, bawah. Iya. Sekarang disuguhkan sama yang fantasi, petualangan ya. Dimanjakan. Kadang kita mau main game itu karena ceritanya. Ceritanya bagus gitu ya. Sampai
orang-orang tuh saking ngefansnya ya sama karakter game segitu ya, rambutnya diwarnain kayak karakter game kesukaannya ya. Terus muncul komunitas yang suka pakai baju yang niruin game atau anime ya. Cerita juga di sini dapat menghadirkan sosok yang dapat menghadirkan sebuah kesenangan sendiri gitu ya. Waktu kita mainkan, berfantasi gitu ya. Ada tempat atau menjelajah sebuah tempat, itu settingannya horor atau settingannya seperti apa ya gitu ya, menarik gitu. Ditambah dengan tadi ya cerita, unsur cerita, ada naratif ya, biasanya ada narasi kan di sebuah game yang berlevel-level, pasti di situ kan ada ceritanya. Kalau game horor, naratif funnya harus membuat si player takut ya, nggak asik dong kan game horor tapi Udah takut mau bukan game horor, Bu. tapi nggak takut atau game misteri ya, detektif di situ ya, pembunuhan, ada cerita ya di situ. Siapa ya yang membunuhnya gitu ya. Jadi mahasiswa bioteknologi juga kemarin gitu idenya, karena dia dari bioteknologi jadi mau bikin game detektifan gitu. Cuman sayangnya idenya masih terlalu luas gitu. Ketika saya tanya gimana tuh bikin storyboardnya, saya kan nggak paham juga apa yang ada di kepala kalian gitu ya idenya, kalau tidak bisa menuangkan gitu. Jadi baru ide sekilas ya. Kalau baru ide sekilas kan harus digali lagi ya. Jadi ya game detektif pokoknya berhubungan dengan bioteknologi ya, mungkin di situ mau sambung-sambungin sama gen kali ya. Apa Ibu kalau mau bikin game biotek? Kayak gitu. Gimana coba? Cuman sayang sekali waktunya terlalu mepet, jadi belum sempat tergali itu idenya, masih ide kasar kan, susah juga buat menuangkan ke dalam sebuah dokumen, apalagi jika mau dikirimkan sebagai bisnis plan, kan orang yang baca harus paham ya, ini sebenarnya mau bikin apa sih, yang kayak gimana gitu ya, board gamenya seperti apa, coba-coba gambarkan walaupun belum punya prototype ya. Lalu selain dari yang disebutkan sebelumnya tadi, apalagi yang bisa memunculkan fun dalam memainkan game? Kalau main gamenya monoton, datar, teman saya pernah ya, waktu mahasiswa dulu, dia tuh matanya ngelihat kemana aja, cuman jarinya tuh tek 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 doang. Terus dia bilang, gini juga udah menang sih, tuh kan, bilangnya gitu. Monoton banget ya, asiknya apa ya? Cuman dia asiknya karena dia pasti menang gitu. Coba kalau nggak ada challenge ya dalam sebuah game, nggak ada challenge, nggak ada tantangan ya. Challenge itu apa? Tantangan ya, masalah bisa dari enemy-nya kita bikin kuat ya nggak. Atau kalau game puzzle, strateginya untuk mencapai tujuan dibikin lebih rumit gitu ya. Nah, challenge juga ini termasuk sesuatu yang bisa menghadirkan fun gitu. Juga kalau di game itu yang bikin fun itu, kalau kita berhasil menyelesaikan satu misi, pasti kita dikasih sebuah misalnya koin ya. Koin itu kalau di dunia game namanya apa? Dia dapat reward ya. Iya. Sama seperti gamifikasi dalam dunia pendidikan. Kalau misalnya tugasnya cepat dikerjain misalnya, dapat reward ya, nilainya lebih besar, misalnya lebih tinggi daripada yang ngerjain waktu deadline gitu. Gamifikasi dalam dunia pekerjaan sama. Kalau misalnya sudah menyelesaikan satu tugas tertentu ya dengan baik, mencapai target gitu kan, dapat reward.
Selain itu semua, kalian zaman dulu main game kan itu nggak ada temennya ya, dalam artian itu sendiri. Kalau sekarang game itu bahkan ada yang nikah karena temen sesama game online gitu ya. Itu juga menghadirkan rasa fun. Dia main game di situ bersama orang-orang lain ya. Ada fellowship ya. Jadi aspek sosial ya di situ. Baik dalam bentuk misalnya di sini kooperatif ya, kooperatifan ya, atau kompetitifan, dia jadi teman sekelompoknya dengan orang yang nggak dikenal ya, atau dia jadi lawan, itu juga jadi memunculkan kesenangan sendiri. Ditanyain tuh sama bocil-bocil, kadang-kadang kalau audionya diaktifin kan ceritanya sembarang ya, seneng aja gitu. Terus discovery juga ya, ada sesuatu yang baru di situ. Expression ya, atau submission lebih jauh. Jadi bahkan itu bisa mempengaruhi gitu. Expression fun di sini kalau main Roblox ya, di dunia nyata kita nggak bisa bangun rumah yang aneh-aneh gitu. Kalau di situ bisa ditumpuk-tumpuk, wah bikin bangunan gitu kan, mengekspresikan sesuatu ya. Wah senang juga gitu. Sampai ada orang yang mainin game, dia merasa hanyut di dalamnya ya, di dalam sebuah cerita itu. Jadi ada sensasi di situ, fantasi ya, ada naratifnya, ada challenge. Nah ini berhubungan nih sama core experience. Apa sih yang ingin kita berikan ke player? Pengalaman apa sih yang mau kita suguhkan ke player ya, ke target market kita? Ada pertanyaan sampai sini? Jelas, Bu. Dari itu semua, dari aspek-aspek fun yang tadi itu bisa digabungkan ya. Jadi ya, jadi funnya karena sensasi, karena challenge ya, karena naratif, karena ekspresi di situ bisa digabungkan gitu. Dulu ada, sampai sekarang masih ada nggak sih ya, The Sims ya misalnya kayak gitu. Padahal kan isi gamenya Ada, Bu. jalan-jalan bertetangga ya. Iya, bikin rumah, bangun ruangan. Kalau dulu mah mungkin anak kecil main BP-BP-an. Iya, itu representasinya. Ya. Plan vs Zombie, menurut kalian experience-nya, fun-nya di mana? Plan vs Zombie. Itu Bu yang buat apa sih, buat jadi tamat gitu lah, sampai ke tamat gitu. Sebelum tamat mah belum berhenti gitu. Iya, betul. Mekaniknya saya suka sih ketika lihat dia nginjek apa bom ya, yang ditanam itu kan. Tadi ada core experience. Sekarang kita masuk ke core direction ya. Arahan yang diinginkan untuk mencapai core experience. Biar si pengguna tadi merasakan pengalaman yang mau kita suguhkan apa ya. Oh, mau membuat
semangat gitu ya, cheerful di situ ya, berarti kita harus milih tema yang cara colorful ya. Misalnya, atau kita mau pilih dunia word game-nya itu seperti apa gitu, dunia sempit gitu, tapi banyak yang terjadi atau gimana, atau yang besar ya. Kalau di Unity bikin tiren yang gede banget gitu buat dijelajah gitu ya, kayak Free Fire gitu kan, besar ya. Tapi makin lama dia di ada zona gitu ya, makin lama diciut-ciutin kan. Arahan gamenya gimana, harus mudah diikuti, terus levelnya gimana gitu, reward tambahannya seperti apa. Pemilihan target market juga perlu diperhatikan ya, jangan terlalu luas, harus agak dipersempit ya, misalnya buat siapa gitu ya target marketnya. Di dalam sebuah game itu kita juga perlu memperhatikan, apalagi programmer ya, perlu paham benar yang namanya core loop sama core mekanik, karena nanti kan kita mau membuat itu nyata ya dari ide yang tadi ya. Sekarang ada yang namanya core loop. Kalau loop apa sih? Looping. Mengulang. Ya kan? Iya, mengulang ya. Namanya juga loop. Ada yang berulang di situ ya. Berulang-ulang. Iya, core loop ini juga hal yang krusial ya pada sebuah game. Kalau misalnya kalian lihat sebuah game, pasti di situ ada sebuah siklus ya. Sama kayak di dunia nyata kita, misalnya nih, kerja dapat uang, uangnya beli makan ya. Jadi energi nanti makanannya terus. Kerja energinya lagi. Buat apa? Buat kerja. Dapat uang gitu ya, sama. Kalau di game apa biasanya? Main, loopnya. Menang, main lagi. Main, menang, main lagi ya. Itu misalnya dari victory condition-nya ya. Dia pertama tuh si player masukkan dalam game tuh. Cari-cari ngeluting ya. Buat dapat misalnya emas. Dia pakai lagi kan. Emasnya buat beli sesuatu misalnya. Buat bunuhin musuhnya. Nanti kan dapat power yang lebih ya. Berhasil bunuh tuh. Ngelut lagi terus ya, naik level gitu aja terus. Itu kan sebenarnya sebuah loop ya. Kalau di sini contohnya ada unlock a new map ya. Buka map yang baru, dia explore di situ kan. Dapat sebuah kekuatan, buka lagi level yang baru ya. Dia explore lagi, dapat lagi. Nah, seperti itu. Ada sebuah loop ya. Get loot misalnya, sell loot, upgrade, terus bunuhin musuh. Cari lagi, looting lagi ya. Dapat lagi gold misalnya ya, upgrade lagi, bunuh musuh lebih kuat ya, lebih banyak, dapat loot lagi. Nah, itu adalah sebuah core loop, contoh sebuah core loop. Ada core mekanik ya. Kalau core mekanik tuh di sini mekaniknya. Tapi sebelum itu kita harus nentuin dulu kapan sih kondisi menangnya, kapan sih kondisi kalahnya, kalau apa, pergerakannya seperti apa ya, dia bisa gerak apa aja, key game-nya seperti apa, ada life-nya, ada point, ada score-nya, ada hint, ada reward yang ada di game kita itu seperti apa.
mekanik ya, contoh mekanik, contoh attack mekanik. Nyerang, melempar topi, melompat, menginjak musuh. Kebayangkan berarti dalam satu game itu beberapa mekanik ya, banyak sekali gitu. Kalau ngelempar topi, rule apa sih yang berlaku pada mekanik itu? Emang seberapa jauh apa gitu si topi itu bisa dilempar, berapa cepatnya, terus apa yang terjadi kalau objek itu kena topi, misalnya menghilang gitu ya, atau meledak gitu, atau mengeluarkan objek lain gitu. Melompat menginjak musuh, rule-nya apa yang berlaku di mekanik itu, seberapa tinggi melompatnya ya, gimana fisiknya agar animasinya pada saat melompat tidak terlihat kaku dan aneh. Dari semua ide yang tadi, biar supaya lebih mudah dipahami, kita buat wireframe-nya, kita buat flowchart-nya, kita buat screen flow-nya di situ ya. Nah, ini contoh wireframe ya. Di situ Lifecoin-nya mau ditaruh di situ ya, kompas, misalnya menu, map, koin, moon gitu. Contoh flowchart-nya dari start ke main menu, terus kemana? Ke petunjuk permainan, ke pengaturan, mulai permainan, keluar, itu seperti apa. Contoh flowchart core gameplay game mystery misalnya ya, dari start itu di introduction dulu, kasusnya seperti apa ya, ngumpulin clue, terus clue-nya sudah lengkap belum gitu ya, kalau iya bagaimana, kalau belum gimana ya, sampai ke ada suspeknya, biasanya ya suspeknya ini, lalu kita tebakan nanti terakhir, oh yang membunuh si A gitu misalnya. Screen flow ini tampilan-tampilan dari screen ya gitu ya. Ada option screen, misalnya itu dari main menu ada option screen, ada exit game, terus nanti masuk ke screen level selection. Di level selection bisa masuk in game screen, misalnya kalau tutorialnya di skip ya, atau ketika pertama atau first time dia mainin game itu dikasih tutorial dulu caranya seperti apa, gameplaynya kayak gimana gitu kan, baru masuk ke in game screen. In game bisa di pause, ada pause button, nanti masuk ke pause menu gitu ya, atau ke option screen, lalu ke result screen. Atau bisa seperti ini ya, dari title-nya masuk ke menu intro ya, pilih hero-nya yang mana kan, masuk ke gameplay, map, di situ banyak level, di situ game over atau the end gitu ya, atau lanjutin lagi naik level yang baru. Nah, ini wireframe, flowchart, dan screen flow. Ini adalah contoh sebuah GDD. GDD-nya banyak sekali. Bertumpuk-tumpuk, apalagi buat yang levelnya banyak ya. Itu dokumennya aja, Bu? Iya, skrip dari game Kingdom Come Deliverance ya. Banyak sekali. Banyak sekali, karena orang tidak bisa membongkar isi kepala kita, harus dituliskan ya, untuk setiap role atau peran perlu satu panduan ya, panduannya itu adalah GDD. Jadi tips dalam membuat GDD ya di situ,
Kalau misalnya proyekannya belum besar-besar sih, nggak terlalu harus diupdate ya. Tapi kalau misalnya proyeknya sudah terlalu besar, luas, perlu ada update GDD. Jangan sampai ada perubahan ide tapi tidak dituliskan di situ ya. Saya ceritakan di GDD itu, terus juga prioritaskan dan demonstrasikan gitu. Ceritakan apa sih yang mau kita buat gitu. Mungkin kalau kita sulit menuliskan, ya ada kucing masuk. Kita sulit menuliskan yang tadi, ceritain dulu aja gamenya ini tentang apa. Misalnya kan, oh ada Awan Ranger, dia mengambil setting di dunia si Tako misalnya ya. Di dunia Tako ini ada apa, diceritain. Oh ada pahlawan bertopeng melawan monster namanya Bordom ya. Ceritanya gimana? Oh suatu hari Tako lagi main game Dragon Ranger, terus dia nabrak seseorang dan Game Boy-nya jatuh dan pecah. Dari Game Boy yang pecah tersebut semua Bordom bermunculan dan menginvasi dunia Tako gitu. Ada juga diceritain robot OVO nantinya memberi si Tako kemampuan buat henshin. Kan jadi kalau sinetron RCTI mah kan jadi banyak ya, orang kan nggak tahu, ceritain di situ. Ada storyline juga di situ ya. Namanya juga industri kreatif, ya nggak? Makanya kalau lihat di tempat kerjanya industri kreatif kayak Agate, kantornya berbeda ya dengan kantor kita lihat di perbankan gitu ya, di perusahaan, di BUMN kan. Untuk apa sih? Ya namanya orang kreatif ya. Kalau disuguhkan dengan kantor yang monoton, siapa tahu idenya tuh jadi melempem gitu. Jadi dilihat dari kantornya juga, oh asik gitu. Dan yang pasti kadang perbedaannya katanya ini ya, snacknya lebih banyak gitu. Begitu. Jadi memang perlu diasah ya. Mungkin itu salah satu cara dari manajemennya buat membuat aset-asetnya, dalam hal ini SDM-nya gitu ya, mengeluarkan ide-ide yang cemerlang gitu. Mungkin jangan sampai dibikin stres ya, biar supaya keluar ide-ide yang bagus gitu. Ya teman-teman, ada pertanyaan sampai sini? Enggak Bu. Ya, semoga udah cukup jelas ya. Kalau misalnya sudah cukup jelas, nanti kita ada evaluasi di grup, tapi evaluasinya nggak ya di grup aja, ngeluarin pendapat gitu ya. Ini kan masih ada 1 jam lagi. Kalau Zoom meetingnya sampai sini saja. Kalau tidak ada pertanyaan, ya kita tutup perkuliahan hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga perkuliahan hari ini dapat bermanfaat, membuka wawasan teman-teman semua ya. Amin. Buat ide-ide, karena programmer walaupun dia teknis ya, tapi tetap aja dia harus punya ide ya. Itu antara apa ya, eksak dan ya kayak gini gitu bidangnya gitu. Aku nggak bisa Bu. Dia tuh eksaknya terus dapat ya, problem solving ya. Dia itu tuh nggak ada pelajaran aslinya gitu, tapi sesuai dengan pengalaman ya. Diri sendiri. Pengalaman yang pertama, terus ada sih memang yang bakat alam ya. Bakat alam memang dia out of the box, jadi oh ini problemnya gitu, cara mecahin masalahnya seperti ini gitu. Bahkan dalam mengkopas saja ya, nggak mengkopas codingan ya, kalau misalnya dia itu nggak paham bener kan, orang bilang asal kopas-kopas aja, itu kan ada Kopas juga ada tekniknya. ada sebuah tekniknya ya. Ada sebuah tekniknya tertentu, nggak asal kopas gitu. Ya oke, terima kasih ya semua atas partisipasinya. Kita lanjutkan di WA group. Kita end meeting. Sampai ketemu lagi. Terima kasih Bu.